Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Herman yang insya Allah penuh berkah dan ilmu yang bermanfaat. Dalam playlist spesial kali ini, kita akan bersama-sama menyimak ringkasan dari kajian kitab Durratun Nasihin, tepatnya pada majelis yang ke-32. Sebuah pembahasan yang sangat istimewa karena mengupas tuntas tentang kisah agung Isra Mi'raj Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, kajian lengkapnya telah disampaikan oleh Kang Herman dalam gaya dan bahasa khas beliau yaitu bahasa Sunda. Nah, untuk memperluas manfaat dan memudahkan pemahaman bagi semua kalangan di seluruh Nusantara, kami telah merangkum poin-poin pentingnya dan menyajikannya kembali dalam bahasa Indonesia. Semoga ringkasan ini bisa menjadi pintu ilmu bagi kita semua dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman, pernahkah Anda merenungkan bagaimana rasanya bertemu langsung dengan Allah? Sebuah perjalanan agung yang hanya sekali dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang kisahnya tak akan pernah lekang oleh waktu dan takkan pernah bosan kita dengarkan. Tapi, tahukah Anda? Allah yang Maha Pengasih ternyata telah memberikan setiap dari kita kesempatan emas untuk menempuh perjalanan Mi'raj itu, bukan hanya sekali, tapi 5 kali dalam sehari. Kisah Rasulullah, sebagaimana disebut para ulama, adalah obat rindu bagi kita semua. Tapi, Mi'raj adalah obat yang paling sempurna, karena ia adalah sebuah pertemuan. Peristiwa Mi'raj merupakan salah satu dari 3 titik balik terpenting dalam sejarah dakwah Nabi. Jika hijrah adalah titik permulaan berdirinya sebuah umat, dan Haji Wada adalah penanda puncak kemenangan dakwah, maka Mi'raj adalah perjalanan ruhani tertinggi. Sebuah perjalanan dari seorang hamba yang diangkat derajatnya setinggi mungkin untuk menghadap langsung Tuhannya. Allah Maha Tahu kerinduan setiap hambanya. Dan karena kasih sayangnya yang tak terhingga, Allah mewujudkan kerinduan itu bagi kita semua melalui ibadah syalat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, As-sholatu mi'rajul mu'minin. Syalat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apa buktinya? Mari kita bedah bersama 4 kesamaan mendasar antara syalat yang kita kerjakan dengan peristiwa Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kajian dari kitab Durratun Nasihin, majelis 32 yang telah disampaikan langsung oleh Kang Herman di channel ini dalam bahasa Sunda. Kesamaan yang pertama, keduanya sama-sama menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Tujuan akhir dari Mi'raj Rasulullah adalah bertemu langsung dan menerima perintah suci dari Allah. Begitu pula dengan salat. Setiap kali kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, kita sebenarnya sedang memulai pendakian ruhani. Ini adalah sebuah janji pertemuan. Kita sedang berdiri di hadapan Allah. Maka, jika kita salat, namun hati kita tidak merasa dekat dengannya, itu pertanda kita mungkin belum berhasil dalam Mi'raj kita. Kesamaan yang kedua, keduanya sama-sama harus diawali dengan pensucian diri. Sebelum diangkat ke Sidratul Muntaha, hati Rasulullah dicuci bersih oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Tujuannya adalah agar bejana ruhani beliau suci dan siap menerima wahyu agung. Dan kita diperintahkan untuk berwudu. Wudu bukan sekadar aktivitas membasuh fisik, tetapi ia juga membersihkan dosa-dosa kecil yang melekat pada anggota tubuh kita. Wudu yang sempurna akan mengundang ampunan Allah, mempersiapkan jasad dan ruh kita untuk menghadap Yang Maha Kudus. Ingatlah, ini adalah protokol kesucian sebelum kita melakukan audiensi agung dengan raja dari segala raja. Kesamaan yang ketiga, keduanya sama-sama menuntut kita untuk keluar dan meninggalkan dunia yang fana ini. Rasulullah Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, meninggalkan kota Mekah menuju langit tertinggi. Kita pun Mi'raj dalam salat dengan cara meninggalkan urusan dunia melalui hati kita. Saat takbir kita mengikrarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka seketika itu juga semua urusan duniawi, pekerjaan, jabatan, masalah, dan segala kekhawatiran menjadi kecil dan tak berarti di hadapan keagungannya. Fokuslah sepenuhnya,
tinggalkan semua penghalang itu di luar pintu salat. Jika saat salat kita masih mengingat cicilan, pekerjaan, atau tontonan, berarti Mi'raj kita masih terhalang oleh dinding dunia. Kesamaan yang keempat, keduanya sama-sama melintasi 3 pos atau tahapan penting. Dalam Mi'rajnya, Rasulullah melintasi Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, hingga sampai di puncak pertemuan. Mi'raj kita dalam salat juga melintasi 3 tahapan pendakian rohani. Dimulai dari berdiri atau qiyam, lalu ruku, dan puncaknya adalah sujud. Setiap pos ini memiliki makna kedekatan yang harus kita resapi dan pahami. Di antara ketiga tahapan itu, sujud adalah puncak Mi'rajnya seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah ketika ia dalam keadaan bersujud. Mengapa demikian? Karena di posisi inilah kita menanggalkan seluruh topeng kesombongan. Dahi kita, bagian tubuh yang paling tinggi dan mulia, kita letakkan sejajar dengan telapak kaki di tempat terendah. Ini adalah simbol kepasrahan total. Sebuah tips khusyuk, jika Anda ingin berbisik langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda ingin berkeluh kesah tanpa didengar siapapun kecuali Dia, maka panjangkan dan khusyukkanlah sujud Anda. Saudaraku, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita tentang salat. Ia bukan sekadar kewajiban atau rutinitas, tapi ia adalah tiket emas kita untuk bertemu langsung dengan Allah 5 kali setiap hari. Jangan pernah biarkan panggilan agung untuk Mi'raj ini berlalu begitu saja tanpa kita maknai. Semoga kita semua tergolong sebagai mukmin yang mampu meraih kebahagiaan dan ampunan sejati melalui Mi'raj dalam salat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar, dari 4 kesamaan tadi, poin mana yang paling mengubah cara pandang Anda tentang salat? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.